Pembelajaran kita kali ini adalah membahas instrumen penelitian pada penelitian kuantitatif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mampu menjelaskan pengertian instrumen penelitian, kemudian mampu menjelaskan cara menyusun instrumen, kemudian mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas instrumen, kemudian mampu melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi untuk pengertian instrumen penelitian sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengambil data penelitian yang disusun sedemikian rupa dan diuji kevalitannya terlebih dahulu baru digunakan dalam penelitian. Nah, cara menyusun instrumen sendiri yaitu menentukan variabel-variabel penelitian ya. Di dalam sebuah penelitian tentunya apa yang mau kita teliti ya dilihat ya, itu maksud dari variabel penelitian. Kemudian menentukan definisi operasional dari variabel tersebut, menentukan indikator yang akan diukur, menjabarkan indikator menjadi butir-butir pertanyaan dan pernyataan, membuat kisi-kisi instrumen. Jadi ketika kita ingin membuat instrumen penelitian, perlu bagi kita untuk terlebih dahulu melakukan kajian pustaka. Pengertiannya apa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terkait variabel yang mau kita teliti apa. Nah, dari situ kita bisa menguraikan indikator terkait variabel tersebut dan merubahnya menjadi pertanyaan atau pernyataan. Nah, sebagai contoh di sini ada salah satu instrumen ya yang terkait pelaksanaan MPMBS, kemudian kinerja komite sekolah, kemudian profesionalisme guru. Jadi di sini aspeknya apa? Ada pilar mutu kalau untuk pelaksanaan. Kemudian aspek dari kinerja komite apa saja? Kemudian profesionalisme guru apa saja? Kemudian dijabarkan kembali indikatornya ya, berupa apa? Kemudian baru diubah menjadi butir-butir pertanyaan. Nah, ini adalah salah satu jabaran dari contoh indikator ya pada suatu variabel. Nah, di buku Sugiono kalian bisa melihat sendiri seperti apa indikator-indikator pada variabel yang ada. Tapi lebih baiknya ketika kita membuatnya itu langsung dari kajian pustaka yang ada gitu. Jadi kalau bisa bicara tentang belajar dan pembelajaran lah, langsung dari kajian pustakanya gitu, biar lebih jelas. Nah, ini sudah dibuat sih untuk penguasaan bahan ajar, ada indikator membuat satuan pelajaran, kemudian membuat rencana pelajaran dan beberapa elemen-elemen lainnya. Kemudian di sini juga ada pemahaman karakteristik siswa, penguasaan pengelolaan kelas, penguasaan metode dan strategi pembelajaran disertai indikator-indikatornya. Kalian nanti bisa cek sendiri ya, beli buku Sugiono-nya. Kemudian kalian lihat beberapa indikator terkait khususnya penelitian pendidikan ya. Nah, untuk menyusun ya instrumen, kita harus membuat kisi-kisi instrumen. Jadi kisi-kisi instrumen itu sangat diperlukan ketika kita melakukan menyusun lah bab 3 ya pada metodologi penelitian ini sangat penting. Jadi di kisi-kisi instrumen ini ya kalian buat tabel, ada variabel penelitian kalian, kemudian indikator, kemudian pertanyaan ya atau pernyataan itu pada item nomor berapa saja. Nah, ini adalah contoh ya. Ketika kita sudah membuat kisi-kisi, nanti di lampiran kalian buat pernyataan atau pertanyaannya bentuknya apa saja. Jadi di sini ada contoh tentang variabel penelitian melihat gaya kepemimpinan sekolah. Jadi di sini menggunakan skala Likert. Jadi apakah kepala sekolah menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan guru menggunakan skala Likert. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di bagian yang pertama, instrumen penelitian yang di bagian pertama itu, kalau di sini kita lihat ya tidak disertakan bahwasannya padahal kan kalau skala Likert tuh ada skornya ya kan, tetapi pada instrumen penelitian sendiri itu tidak dituliskan skor-skor tersebut. Kalau untuk jenis bentuk pertanyaannya seperti ini ya. Jadi untuk skala Likert seperti ini bentuk pertanyaannya itu tidak dituliskan skornya. Jadi untuk beberapa jenis instrumen ya penelitian itu berbeda-beda bentuknya ya.
Nah ini tadi, kalau tadi kan dalam bentuk pilihan berganda, kalau ini dalam bentuk kolom. Tetapi ya kalau di sini juga tidak disebutkan ya, hanya dijelaskan tidak disebutkan skornya, cuman diberikan keterangan singkatan-singkatan. S itu apa, SB itu apa, SK itu apa, TA itu apa. Jadi S itu semuanya, SB sebagian besar, SK sebagian kecil, TA tidak semua. Ini untuk contoh tadi untuk mengetahui situasi kepemimpinan, variabel situasi kepemimpinan. Jadi ini adalah bentuk instrumennya. Jadi kalian boleh membuatnya dalam bentuk pilihan berganda atau multiple choice seperti tadi, atau dibuat seperti ini dalam kolom ya. Tapi kalau dalam kolom itu disingkat, dibuat ya keterangan singkatannya apa, tetapi tidak juga disebutkan ini skor-skornya, pada umumnya tidak disebutkan, hanya kita yang tahu nih, peneliti. Nah kalau yang bentuk instrumen yang lain ya seperti ini, nah ini sudah ada nih skornya, tetap juga diberikan keterangan nih. 4 berarti sangat setuju, 3 berarti setuju, 2 berarti tidak setuju, 1 berarti tidak setuju ya. Jadi kolomnya seperti ini ya, ada pernyataan atau pertanyaan, kemudian tingkat persetujuannya seperti apa. Ini ada bentuk-bentuk yang lain. Jadi ada berbagai jenis bentuk instrumen sekaligus cara menampilkannya. Nah sekarang kita masuk kepada validitas dan reliabilitas instrumen. Nah untuk validitas dan reliabilitas instrumen yang valid itu harus mempunyai validitas internal dan eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas internal itu adalah instrumen yang rasional, mencerminkan apa yang diukur. Instrumen yang memiliki validitas eksternal adalah instrumen yang disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada. Makanya alangkah lebih baik ketika kita menyusun instrumen penelitian, pada saat penelitian ya kita tunjukkan kepada ahlinya, ya kan, ahli materi terkait di dalamnya instrumen kita. Kemudian kita uji cobakan lagi ke validitas eksternal supaya apa? Supaya tahu bagaimana sih fakta di lapangan tuh seperti apa. Kemudian kita perbaiki instrumen kita kembali. Nah untuk pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, jadi pengujian validitas instrumen itu ada validitas konstruk namanya. Jadi validitas konstruk ini adalah menguji ya, pengujian ini dilakukan atau dikonsultasikan kepada ahli seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada pengujian validitas isi. Pengujian ini membandingkan isi instrumen dengan materi yang telah dipelajari. Pengujian validitas konstruk dan isi sebenarnya itu ini dapat dibantu oleh ahli ya kan, dan menggunakan kisi-kisi instrumen. Tadi kan sudah ada yang saya sampaikan sebelumnya, bentuk kisi-kisi instrumen itu seperti apa ya. Jadi ada kolom variabel, kolom indikator, kemudian sebaran butir-butir pertanyaannya itu pada nomor berapa saja. Kemudian pengujian validitas eksternal itu diuji dengan membandingkan kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Jadi ketika kita sudah membuat ya instrumen penelitian, kemudian ditunjukkan dengan pada ahli, kita uji cobakan secara eksternal supaya apa? Supaya lebih lengkap lagi, bisa kita bandingkan di lapangan itu seperti apa. Nah, pengujian reliabilitas instrumen. Jadi pengujian reliabilitas instrumen ada beberapa uji. Yang pertama tes retest, itu dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali kepada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Kemudian ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara berbeda tetapi maksudnya sama. Jadi ada beberapa instrumen yang pertanyaannya kenapa diulang gitu, supaya kita antara jawaban yang pertanyaan satu sama nggak dengan jawaban pertanyaan yang kedua, hanya seperti pertanyaan jebakan ya, cuman maksud dan tujuan sama. Nah di sini diberikan contoh ya pada ekuivalen berapa tahun bla bla bla, dengan pertanyaan tahun berapa Anda mulai. Nah, berapa tahun Anda memulai. Nah, kemudian tahun berapa Anda mulai. Kemudian pengujian dengan instrumen ini cukup dilakukan sekali saja nih. Kemudian bila hasil yang didapat berkorelasi positif signifikan, maka instrumen dinyatakan reliable ya. Kemudian ada pengujian reliabilitas instrumen gabungan. Pengujian ini dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen secara berkali-kali ke responden yang sama. Jadi
Gabungan ini adalah instrumen yang tadi kayak kita ada gaya kepemimpinan, kemudian ada tentang status suasana situasi kepemimpinan, itu bisa kita gabungkan. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian kita uji cobakan kepada responden ya secara berkali-kali. Kemudian ada internal konsistensi. Internal konsistensi ini mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data dianalisis dengan teknik. Nah, ini ada rumusnya, apakah dengan menggunakan rumus Peerbond, KF20, KF21, dan ANOVA COI. Ini adalah salah satu contoh pengelolaan kuesioner ya dengan Microsoft Excel. Kalian dapat mengaksesnya. Dapat sekarang mudah ya, kita bisa dapat menggunakan beberapa aplikasi ya. Menggunakan Excel bisa, menggunakan SPSS bisa, ya banyak aplikasi yang bisa kita dapat gunakan, dan kalian dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan ya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jika tidak ada, terima kasih atas perhatian kalian dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.